Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali channel ini, Maya Diana. Jangan lupa dukung dengan cara tekan like, share, komen, dan subscribe. Oke guys, semoga kita semua selalu sehat dan tetap bersemangat dalam bekerja dan berkarya. Nah guys, jadi di video kali ini kami akan berbagi pengalaman nge-YouTube atau pengalaman membuat YouTube dari awal upload video yang tidak muncul di pencarian sampai channel dihapus. Wah guys, rasanya kalau channel sampai dihapus gimana ya, apalagi pada saat kami merintis membuat YouTube itu 3 tahun, 2 tahun baru mencapai 1000 subscriber ya. Enggak, 2 tahun baru dimonet. Itu perjuangannya cukup sulit sekali. Cerita ini berawal dari saat kami pertama kali mengupload video. Itu awalnya tidak sengaja, cuma iseng. Jadi pada waktu itu kami sekeluarga sedang berjalan-jalan, tepatnya di daerah Batu Raja, di taman kota pada waktu itu. Nah disitulah kami merekam, dan kami awalnya belum terpikir kalau untuk YouTube. Namun setelah selesai kami rekam, kenapa nggak dicoba video ini kita upload ke YouTube? Karena kami mengetahui YouTube ini sudah dari tahun 2011 ya kurang lebih. Jadi sudah sering menonton YouTube, cuma tidak pernah mengupload video di YouTube. Setelah video selesai kami rekam, kami upload. Namun pada waktu itu tidak tahu apa-apa guys. Jadi pas kita sudah kita buka di file ya, di galeri, kita kirim ke YouTube. Nah setelah selesai diupload, di situ ada tulisan judul, deskripsi. Nah guys, waktu itu sama sekali tidak memahami apa itu deskripsi. Kalau judul oke lah, kalau judul ya seperti sebuah lagu, misalnya lagu apa gitu judulnya tahu kan. Tapi deskripsi itu waktu itu pemahaman kami tidak mengetahui sama sekali. Makanya waktu itu cuma ditulis judul, deskripsi dikosongin, nggak paham. Oke. Setelah kita upload selesai, kita cari di YouTube itu dari judul yang kita tulis itu sampai di bawah sekali, itu tidak muncul sama sekali video yang kita upload tadi. Oke, kita sedetail mungkin judulnya ya, kita dari penulisan huruf besar huruf kecilnya kita detailkan untuk mencari video tersebut. Namun tidak muncul guys. Setelah mengetahui seperti itu, wah ternyata kita mikir gini, wah ternyata sulit ya, nggak gampang upload video YouTube. Nyatanya kita upload ya mungkin karena pada waktu itu sudah banyak channel-channel yang lain yang lebih dahulu muncul ya. Jadi pencarian untuk video kita itu sangat sulit sekali. Oke, dari situ akhirnya jadi malas untuk membuat YouTube karena sepertinya sulit. Lama berselang dari situ, kurang lebih ada 3 bulan kalau tidak salah guys ya, nonton YouTube lagi dan terpikir lagi, kenapa nggak mencoba buat YouTube lagi. Akhirnya pada waktu itu aku terpikir membuat video YouTube yang sifatnya tutorial. Jadi pada waktu itu di rumah ada Tetmon atau torrent air yang sudah dicat. Itu fungsinya agar Tetmon tidak berlumut guys. Nah akhirnya kita mendapat ide, akhirnya kita rekam video Tetmon tersebut. Kita terangkan bagaimana caranya agar Tetmon tidak berlumut.
dan kami dapat informasi itu dari internet. Selanjutnya kami rekam, terus kami rekam saat itu kami jelaskan fungsi dari, cuma dijelaskan, tidak teori, cuma dijelaskan inilah caranya agar tetmon tidak berlumut. Nah setelah itu kita upload, di pencarian tidak muncul juga guys. Akhirnya kita kesal lagi juga ya, kenapa ini kok nggak muncul. Kalau tidak salah itu akun yang lama ya, ini udah akun yang baru kita buat, yang untuk tetmon tadi akun yang baru ya. Setelah kita upload, sepertinya cara ini tidak berhasil juga guys. Akhirnya kita nggak semangat lagi, udah kita biarkan aja videonya, mau ditonton mau enggak. Oke, selang berapa lama itu, kalau nggak salah berapa hari ya, kita buat video yang baru, cara memperbaiki engsel pintu yang rusak. Nah di situ juga kita upload juga, ternyata nggak hasil juga. Akhirnya kita kesal, kita diamkan video itu berjalan sendiri, mau tonton mau enggak gitu ya. Tiba-tiba setelah 3 bulan kita buka video yang kita upload, itu jam tayangnya naik guys. Waktu itu sampai ditonton 6.000. Wah, siapa yang nggak senang guys? Itu ditonton sampai 6.000 guys, video yang kita upload itu. Wow, luar biasa guys, senangnya luar biasa. Begitupun dengan video yang tentang cara memperbaiki engsel pintu yang rusak itu, cara memperbaiki engsel pintu kamar mandi, itu pun juga naik guys. Nah dari situ akhirnya kita semangat untuk membuat YouTube. Namun entah kenapa lama kelamaan, mungkin karena tidak konsisten ya guys. Jadi kalau seandainya kita membuat video YouTube itu, membuat konten itu tentang tutorial, usahakan tutorial terus. Nah sedangkan kami sendiri orangnya tidak sabaran atau karena ingin tidak puas dengan satu konten, akhirnya ada kegiatan di sana kita liput, ada acara di sana kita liput, kegiatan kita apa kita upload gitu ya. Akhirnya campur-campur. Nah dari situlah, wah kalau gini caranya channel kita ini kita beri nama serba-serbi ya, serba-serbi. Oke, akhirnya kita beri nama serba-serbi karena campur-campur. Namun lama kelamaan jenuh juga guys. Karena apa? Semua video kita upload itu tidak naik, tidak naik view-nya. Nah itu yang membuat kita jadi tidak bersemangat lagi. Jadi mungkin kalian juga mengalami guys, saat membuat video YouTube itu ada waktu semangat dan ada waktu tidak semangat. Nah di saat tidak semangat itu akhirnya kita off lagi membuat video, dan entah berapa lama lagi timbul lagi pemikiran untuk melanjutkan membuat konten. Dan ada guys yang membuat kami lebih semangat membuat konten video di YouTube, itu ketika kami membuka video di YouTube yang isinya inilah gaji para YouTuber. Wow guys, waktu itu kita lihat si Ria Ricis, Atta Halilintar, siapa lagi? Waktu itu gajinya itu sudah wow banget, ratusan juta. Wow. Pokoknya itu wah banget. Akhirnya dari situ kita semangat bahwa ternyata, nah jadi selama kita membuat YouTube itu kita tidak tahu kalau bisa menghasilkan uang guys. Bener. Jadi selama itu kita nggak tahu kalau YouTube itu menghasilkan uang. Ya tahu-taunya baru saat melihat video tentang inilah gaji para YouTuber. Dari situ guys baru kita semangat membuat konten. Ya karena memang campur-campur, akhirnya kita meliput apa saja. Ada kebakaran kita liput, ada kecelakaan kita liput. Kemudian sampai nih guys, karena pengen view-nya naik, manjat pohon kelapa. Ngapain coba? Karaoke nyanyi di pohon kelapa guys. Karaoke nyanyi di pohon kelapa. Itu apa? Demi view juga.
kalau dipikir sekarang, wah itu memang gila. Kalau jatuh pohonnya kalau tidak salah setinggi 10 meter ya, apa 15 meter ya kurang lebih ya. Itu membuat video YouTube yang paling gila bagi kami ya. Nyatanya apa? Videonya nggak naik juga. Jadi video itu di YouTube itu harus banyak, paling tidak ada yang mempromosikan video kita. Misalnya channel A mempromosikan video kita, mungkin itu akan lebih cepat ya. Jadi kalau kita tidak ada penonton, tidak ada yang mendukung, sulit video itu naik. Tapi pada waktu itu tetap masih semangat, karena kita memang ingin berkarya, dan juga yang utama yaitu duit, pasti tujuan kita ya. Itu semua pasti ujung-ujungnya duit. Oke guys, itu tadi sampai manjat pohon kelapa dan karaoke di pohon kelapa ya. Aduh, gila, memang gila. Akhirnya kami terus melanjutkan konten, apapun acaranya, bermacam-macam. Kadang nyanyi, karena termasuk kami juga orangnya hobi nyanyi, walaupun suara tidak bisa, tapi kami berusaha bisa. Namun ia belum bisa juga. Aduh guys, ternyata setelah lama kelamaan kami pun, karena di tempat kami ini ada beberapa yang membuat channel YouTube juga, kami sharing tentang masalah bahwa, dan pada jadi saat pada saat sharing itu kami sering mendapatkan informasi dari YouTube yang lain juga bahwa video re-upload. Jadi video re-upload itu maksudnya bukan video kita ya. Jadi karena melihat jam tonton kita yang sedikit tadi, akhirnya channel teman kita yang satu, ada teman kita yang punya channel, dan channelnya itu naik, tapi bukan video ori dia guys, itu video tentang sejarah, namun dia mengambil bahannya dari internet juga ya. Sebenarnya bisa dikatakan ori, tetapi dia sudah mengcopy. Nah di situ kami lihat jam tayangnya naik guys. Akhirnya itu seorang teman itu menyarankan kita untuk mencoba membuat video yang viral katanya. Di situ kami menjadi ragu, apakah video viral bisa dimonet nantinya, atau apakah video upload bisa dimonet atau tidak. Tapi yang jelas pada waktu itu guys, video kami sudah banyak yang ori ya, bisa dikatakan 100% ori. Namun karena view yang tidak naik, akhirnya kami mencoba re-upload dengan saran teman tadi. Kami coba video pada waktu itu, video re-upload kalau nggak salah itu tadi jam tayang ya. Kami ulas lagi tentang subscriber. Jadi kalau subscriber itu awalnya sulit sekali guys. Kita mendapat subscriber itu hanya dari keluarga, teman, rekan yang bisa membantu kita subscribe. Nah tiba-tiba pada waktu itu ada seorang yang komen di komentar di video kita, bahwa dia mengatakan videomu bagus gini-gini. Akhirnya kita semangat guys ya. Setelah kita semangat, kita balas, dia pun membalas kembali. Nah dari situ kita terpikir, kenapa enggak, kita belum lihat YouTube ya, kita belum tahu istilah saporsap ya. Kenapa kita nggak coba saling kerjasama? Kita nonton video orang nonton video kita gitu ya, istilahnya saporsap. Cuma kita belum tahu waktu itu. Jadi kita coba, aku komen di video ini, dalam satu hari itu aku komen ada kalau nggak salah di 10 video guys. Nah dalam 10 video itu ada yang membalas, ada yang enggak juga. Tapi nyatanya berhasil loh. Yang awalnya subscribe cuma puluhan bisa menjadi 20, 30 dan bahkan sampai 100. Akhirnya cara itu kita pakai
Seterusnya cara itu kita pakai. Jadi kita tonton video orang, kita subscribe, begitupun dia. Jadi kita saling memakai kode masing-masing. Ada yang mengatakan lampu sudah dipadamkan, ada yang mengatakan kopi jangan lupa ngopi bos, kemudian boleh mampir bos, hadir bos. Itu banyak sekali kode-kode pada waktu itu. Ya masih sekarang pun masih ada. Cuma kita menceritakan kami waktu itu ya. Nah dari itu subscriber kami mulai naik ya, karena saling itu tadi. Cuma syaratnya kita konsekuen guys. Jadi banyak yang mengatakan kalau sekarang itu jam tayang hilang, subscribe hilang. Itu sebenarnya waktu itu kami tidak mengalami guys, karena kami apa istilahnya ya, fair orangnya. Jadi saat kami menonton, kami subscribe, dan menonton pun kami kasih komentar di mana kami berhenti. Seandainya ada video tentang di taman itu dalam durasi 2 menit itu apa yang terakhir dimunculkan di video dia. Nah itu yang kita komen. Jadi teman yang menonton tadi pun, teman yang punya channel tadi merasa oh ini berarti benar menonton. Dia tidak bisa menebak-nebak kalau tidak menonton ini. Nah itu guys, itu tentang jam tonton. Nah kembali ke video re-upload tadi guys. Di situ akhirnya kami mencoba pada waktu itu kalau tidak salah sedang viral-viralnya Alwiansah. Mungkin kalian ada yang tahu Alwiansah, bocah dari Kolaka yang viral.